Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fikhan fid din ya rabbal alamin. Marilah kita luruskan kembali niat kita di dalam thalabul ilmi. Semoga tidak ada niat pada diri kita di dalam thalabul ilmi selain untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, selain untuk memperbaiki amal perbuatan kita, dan semoga Allah memudahkan kita di dalam melaksanakan, mempraktekkan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari niat-niat yang keliru, niat-niat yang rusak, sehingga ilmu itu tidak menjadi bencana bagi kita, bagaimana sabda Rasulullah SAW, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Dan juga sabda Rasulullah SAW, man ta'allama al-ilma mimma yubtawa bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya la lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kita lanjutkan, kemarin kita sudah sampai halaman keempat ya. Walantasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadhati anfasika min hini tusbihu ila hini tumsi. Dan kamu tidak akan dapat, kamu ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, wahai santri, kamu tidak akan dapat, tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, mewujudkan perintah-perintah Allah dalam aktivitas kamu, kecuali bimuraqabati qalbika wa jawarihika, dengan selalu mengawasi. Raqaba yuraqibu, melihat secara seksama, memperhatikan secara seksama, mengawasi. Selalu diawasi apa yang dikerjakan oleh hati kamu, apa dikerjakan oleh tangan kamu, oleh mata kamu, telinga kamu, kaki kamu. Filahadhatika, pada setiap waktu yang kamu lalui. Lahadhah, pada setiap detik. Wa anfasika, pada setiap nafas. Min hini tusbihu ila hini tumsi, sejak pagi hari sampai sore hari. Jangan pernah lalai untuk memperhatikan, mengawasi apa yang terlintas di dalam benak kamu, terlintas di dalam hati kamu. Perasaan-perasaan yang muncul di dalamnya, apakah perasaan-perasaan yang muncul itu mendatangkan keridhaan Allah atau sebaliknya. Juga mengawasi apa yang dilakukan oleh anggota badanmu, mengawasi gerak-gerik kamu sendiri, tangan kamu, mata kamu kemana, kaki kamu kemana, dan seterusnya, sejak pagi sampai sore hari. Fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika, ketahuilah, karena ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu
melihat, memperhatikan hati kamu. Wa musyrifun ala zahirika, dan memantau anggota badan kamu, memantau anggota badan kamu yang kelihatan. Wa batinika ala zahirika wa batinika, anggota badan kamu yang nampak maupun hati kamu yang tidak nampak. Wa muhitun bijami'i lahazatika wa khotaratika wa khutuwatika, dan meliputi, mengetahui seluruh, mengetahui bijami'i lahazatika, setiap detik waktumu. Wa khotaratika, mengetahui setiap khotarat sama bersitan hati. Wa khutuwatika, dan langkah-langkah yang kamu langkahkan. Wa sairi sakanatika wa harakatika, seluruh sikap diam kamu dan pergerakan-pergerakan kamu. Kamu diam, setiap kamu diam maupun bergerak, itu semua Allah mengetahui. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi, dan kamu itu baik pada saat mukhalatah itu berbaur dengan orang lain, bersama orang lain. Wa khalawatika, pada saat kamu sendirian, kamu bersama orang lain, maupun kamu dalam keadaan sendirian tidak ada yang melihat. Mutaraddidun baina yadayhi, sehingga mundar mandir di hadapan Allah. Kamu kesana kemari, mau diem, mau bergerak, mau bersama orang lain, mau sendirian, maka sesungguhnya itu kamu berada di dalam pengawasan Allah SWT. Kamu itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu di depan Allah. Kamu perhatikan, kalau kamu berada di depan ustadz yang paling kamu hormati, bagaimana kamu menjaga adab kamu? Nah, kamu itu mau sendiri, mau bersama orang lain, mau diam, mau bergerak, itu sebenarnya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu di hadapan orang manusia yang paling kamu hormati saja, kamu menjaga adab kalau di hadapannya. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Kalau kamu di hadapan orang yang terhormat saja kamu menjaga diri, menjaga adab, maka semestinya kalau di hadapan Allah itu lebih kamu menjaga adab. Karena kamu sendiri atau bersama orang lain, sedang bergerak atau sedang diam, lahir dan batin, itu sebenarnya Allah memperhatikan kamu, melihat kamu. Kamu itu berada di hadapan Allah. Fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun. Tidak ada yang tinggal di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diam. Wala yataharraku mutaharrikun, atau ada sesuatu yang bergerak di sana, illa wajabarus samawati wal ardi muttali'un alaihi, kecuali penguasa langit dan bumi itu melihatnya, memperhatikannya, mengetahui. Ya'lamu kha'inatal anfus fi kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur.
Allah mengetahui isyarat-isyarat mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, apa yang disembunyikan oleh dada, apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah itu maha mengetahui yang rahasia dan yang sangat tersembunyi. Fata'adab ayyuhal miskin. Oleh karena itu, karena kamu itu di hadapan Allah, maka jagalah adab kamu. Wahai orang manusia yang malang. Zahiran wa batinan. Jaga adab kamu lahir batin. Jangan sampai nampak oleh Allah Subhanahu wa taala hati kamu memiliki bersitan-bersitan, muncul bersitan-bersitan yang Allah murka, yang tidak sopan kepada Allah. Husnudzon selalu kepada Allah. Jangan sampai muncul perasaan suudzon. Itu termasuk adab. Kalau kamu suudzon kepada Allah, itu termasuk perilaku sikap yang lancang. Padahal kamu di hadapan Allah dan Allah mengetahuinya. Kamu tidak terima terhadap takdir Allah, menggerutu, tidak sabar. Terhadap syariatnya, dalam menjalankan syariatnya. Itu semuanya perasaan, apalagi yang lahir. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang apabila kamu dilihat manusia aja kamu malu. Masa Allah melihat kamu, kamu tidak malu? Lahir maupun batin, baina yadayillah. Jagalah adab kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin. Ta'addubal abdi dzalil al-mudhnibi, sebagaimana seorang hamba yang hina, yang penuh dosa, menjaga adab di hadapan Al-Malikil Jabbar, Raja, penguasa Al-Qahar, yang maha perkasa. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah Allah yaraka maulaka haitsu nahaka. Dan berusahalah dengan sungguh-sungguh, jangan sampai Allah melihat kamu, Tuhan kamu melihat kamu di tempat Allah melarang kamu. Kamu melarang, Allah melarang kamu untuk melakukan sesuatu, maka jangan sampai Allah melihat kamu melakukan apa yang dilarangnya. Nah, karena itu tidak sopan. Wala yafqidaka haitsu amaraka, dan jangan sampai Allah tidak mendapatimu di tempat mana Allah perintahkan kamu berada di sana. Walan taqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatika, dan kamu tidak akan mampu merealisasikan seperti itu, menjaga adab seperti itu, kecuali kamu atur, kamu bagi-bagi waktumu. Waktu itu dibagi, dimanage dengan baik. Illa antu bi an tuwazzi'a awqatiha, waktu-waktu kamu itu kamu bagi-bagi, waktu pagi, siang, sore, waktu tidur, sebelum tidur, waktu, dan seterusnya. Wa turattiba auradika, kamu tertibkan wirid-wirid kamu, amalan soleh atau ibadah yang
menjadi rutinitas kamu. Kamu ukur baca Qur'annya berapa, sholatnya itu yang akan kamu rutinin berapa, puasa yang kamu rutinin itu puasa apa, zikir yang kamu rutinin itu apa, sesuai dengan kadar dan kondisi yang tepat buat diri kamu. Kamu tertibkan sebulan ini fokus untuk istighfar misalnya. Sebulan ini saya akan fokus untuk istighfar misalkan. Kemudian puasa Daud, karena saat bulan ini adalah langkah pertama saya akan menceraikan dunia atau bermusuhan dengan setan atau menceraikan hawa nafsu. Pertama dengan istighfar, banyak-banyak istighfar, karena hawa nafsu dan setan itu adalah erat kaitannya dengan dosa, ya, istighfar. Kemudian kenapa puasa? Karena orang kalau kenyang mudah dikendalikan oleh hawa nafsu. 1 bulan ini saya akan mulai puasa Daud misalkan. Istighfar, wirid saya adalah istighfar. Fokus misalkan. Nanti bulan depan karena sudah lebih dapat mengendalikan hawa nafsu, tidak mudah tergoda oleh setan, semangat untuk beribadah lebih kuat. Puasanya ganti Senin Kamis, atau puasanya diganti Ayyamul Bid, karena ibadah-ibadah yang akan saya galakkan perlu banyak energi. Kalau enggak, ngantuk. Kamu atur. Wirid kamu, wirid aurat dari wirid. Min sobahika ila masaika, dari pagi sampai sore. Fa'azgi ila ma yulqa ilaika min awamirillah. Kamu perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan kepada kamu dari perintah-perintah Allah. Kamu sudah banyak belajar. Dari apa sekian banyak yang kamu pelajari itu, mana yang hukumnya wajib? Mana yang sudah kamu kerjakan, mana yang belum kamu kerjakan? Dari yang sudah kamu pelajari itu, apa saja yang diharamkan? Mana yang sudah bisa kamu tinggalkan, mana yang belum bisa kamu tinggalkan? Fa'asgi ila ma yulqa ilaika min awamirillah. Sambil terus menambah ilmu untuk mengetahui mana perintah-perintah Allah. Min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastaiqidhu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Apa perintah Allah? Apa yang perintah Allah untuk harus kamu kerjakan sejak kamu bangun dari tidur sampai kamu kembali lagi ke tempat tidur kamu. Bukan hanya sekedar lihat program kamu yang sudah aktivitasnya begini-begini, tapi lihat apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Dari sejak kamu tidur, sejak kamu bangun tidur sampai tidur lagi, kamu perhatikan, awasi terus. Jangan sampai terlena
Awasi hati kamu, awasi anggota badan kamu semua. Pasang CCTV untuk diri kamu sendiri. Lalu perhatikan perintah-perintah Allah. Mana yang sudah terlaksana, yang sudah bisa kamu laksanakan, mana yang belum. Yang sudah bisa kamu laksanakan, kamu pertahankan. Istiqomah. Yang belum bisa kamu laksanakan, kamu segera laksanakan. Kalau itu sifatnya wajib. Kemudian apa larangan-larangan Allah yang sudah bisa kamu tinggalkan? Yang sudah bisa kamu tinggalkan, kamu jaga istiqomah. Kemudian apa larangan-larangan Allah yang sampai sekarang ini belum bisa kamu tinggalkan? Segera tinggalkan. Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Sekarang kita bahas faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Pasal bab pembahasan tentang adab-adab. Adabun jamak dari adabun. Adabun. Adabul fi adabil. Mestinya kalau hamzah wasal itu biasanya ejaannya tidak menggunakan kepala hamzah ya, kepala ain. Adabul istiqadhi minan naumi. Fi adabil istiqadhi minan naumi. Fa idza staiqadta minan naumi fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Apabila kamu bangun tidur, maka berusahalah untuk bangun sebelum terbit fajar. Jangan sampai setan kencing pada telinga kamu. Mau dikencingi setan? Dikencingi orang aja nggak mau ya kan? Apalagi kencingi setan. Atau nggak apa-apa kalau dikencingi setan. Qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika zikrullah. Dan hendaknya yang pertama kali yang berlaku pada hati dan lisanmu, pertama kali bangun tersadar dari tidurmu, hendaknya yang terlaksana, terwujud, yang muncul dari lisan dan hatimu, zikrullah. Itu zikir kepada Allah, mengingat Allah. Fakul inda dzalik. Begitu bangun tidur, ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Ini selalu kita ingatkan, meskipun kita tidur itu bukan mati, tapi itu mengingatkan kita kepada kematian. Begitu kita tidur itu kita sudah nggak menyadari apa yang terjadi. Misteri tidur itu, ya kan? Bangun. Nah, itu seperti tidur itu kita tersadar, kemudian ketika ngantuk kita tidur, kemudian bangun lagi, ingatlah. Seperti itulah kira-kira kita bangkit dari alam kubur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dibangkitkan. Kita ibaratnya tidur kuburan, kemudian kelak akan bangun lagi dari tidur kita. Sejak bangun tidur itu sudah ingat bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal azamatu was sultanu lillahi. Kita masuk waktu pagi dan semua kerajaan, kekuasaan pagi-pagi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal azamatu was sultanu lillah. Keagungan dan kekuasaan itu milik Allah semata. Wal izzatu wal qudratu lillah. Keperkasaan, kemuliaan, wal qudratu dan kekuasaannya, kemuliaan dan kekuasaan itu milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Asbahna ala fitratil Islam. Kami masuk waktu pagi dalam keadaan di atas fitrah al-Islam. Ma'ala kalimatil ikhlas, di atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima. Dan di atas ajaran bapak kami Ibrahim secara lurus dan berserah diri, yang lurus dan berserah diri dan muslim. Wa makana minal musyrikin. Dan bukanlah dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Ya Allah, denganmulah kami masuk waktu pagi, denganmulah kami masuk waktu sore, wa bika nahya wa bika namut. Denganmulah kami hidup, denganmu pula kami mati. Wa ilaikan nusyur. Dan hanya kepadamu kami akan kembali. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk membangkitkan kami pada hari ini. Setelah tidur bangkit pada hari ini. Ila kulli khairin, menuju kepada semua kebaikan, segala kebaikan. Wa na'udzubika an najdariha fihi su'an. Kami berlindung kepadamu untuk berbuat keburukan, berlindung dari perbuatan buruk, berlindung agar tidak melakukan perbuatan buruk. Au najurrahu ila muslimin, atau mendatangkan keburukan kepada orang muslim. Au yajurrahu ahadun ilaina, atau ada seseorang yang mendatangkan keburukan itu kepada kami. Kami berlindung dari perbuatan yang buruk, berlindung perbuatan yang mendatangkan keburukan buat orang lain, berlindung dari keburukan yang dibawa oleh orang lain. Nas'aluka khaira hadzal yaum. Kami memohon kepadamu kebaikan pada hari ini, wa khaira ma fihi, dan kebaikan yang ada pada hari ini, wa na'udzika min syarri hadzal yaum. Kami berlindung kepadamu dari keburukan hari ini, wa syarri ma fihi, dan keburukan yang ada pada hari ini. Fa idza labista thiyabaka, apabila kamu memakai pakaianmu, fanwi bihi, nawayanwi, majzumun bihadzi harfil illah. Maka berniatlah
Dengannya niatkanlah dalam memakai pakaian itu imtisala amrillah. Kenapa berpakaian? Berpakaian ini karena melaksanakan perintah Allah berupa apa? Fi satri auratika. Karena Allah memerintahkan untuk menutupi aurat. Wahdhar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalqi fatakhsara. Hati-hati jangan sampai niat kamu di dalam berpakaian itu mencari perhatian manusia. Pakaian itu seringkali cara kita berpakaian, model pakaian kita itu seringkali sangat berdampak pada suasana hati. Maka hati-hati berpakaian itu, khususnya perempuan. Makanya kadang kalau kamu lihat orang soleh, ustadzah kamu atau siapa yang memiliki ilmu baik, itu kamu perhatikan cara berpakaian. Karena bukan hanya sekedar menutup auratnya saja. Ini menghindari hal-hal, bagaimana cara menghindari hal-hal yang itu merusak niat kamu. Mungkin di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda. Oleh karena itu, ustadzah kamu yang paham, yang kamu yakini dia punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang di daerah kamu yang tradisinya sama dengan kamu perhatikan cara berpakaiannya. Meskipun itu tidak memastikan ya, tidak memastikan. Kadang orang itu berpakaian bagus dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat supaya tidak bikin melas. Pakaian itu kadang orang berpakaian jelek sebenarnya bukan zuhud, supaya orang melas. Itu juga salah niat. Tidak semua yang berpakaian sederhana itu niatnya benar. Sebagaimana orang yang berpakaian bagus sering salah niat, bukan hanya sekedar menutup aurat, tapi mura'atul khalqi, mencari perhatian. Khususnya perempuan, jangan memakai pakaian-pakaian yang itu mencolok. Mencolok itu lain dari yang lain. Selama itu sesuai dengan ketentuan syariat. Sudah sesuai dengan ketentuan syariat, hal-hal yang sifatnya tambahan-tambahan itu yang tidak ada hukumnya, yang hukumnya mubah itu sebisa mungkin tidak menarik perhatian. Menarik perhatian, memancing perhatian itu adalah biasanya yang aneh dari yang lain. Jangan sampai niat kamu dalam berpakaian itu, ini bangun tidur udah niat berpakaian itu sudah diperhatikan dari Imam Ghazali ya. Karena itu nanti seharian itu. Niat kamu pagi itu aja sudah tidak benar, itu nanti kesana kemari kalau udah niatnya mencari perhatian, sudah seharian itu yes. Perhatian orang aja yang kamu perhatikan. Komentar dikit diperhatikan. Bagus enggak ya? Bagus enggak ya? Yang dicari adalah pencitraan. Kamu akan rugi. Babu adabi dukhulil khala. Adab masuk kamar kecil. Fa idza qasatta baital ma'i liqada'il hajati. Kalau kamu menuju kamar kecil untuk qada'ul hajah, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra. Bangun tidur, berpakaian,
kemudian ke kamar mandi, kamar kecil. Dahulukan kaki kiri. Wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Sederhana, tapi kamu niatkan dan kamu ingat. Jangan sampai kalian sudah biasa akhirnya tidak peduli tadi kaki kanan apa kaki kiri. Wala tastahib syai'an alaihi ismullah. Jangan membawa sesuatu yang ada tulisan Allah. Wa rasulihi, nama rasulnya Muhammad. Wala tadkhul hasir wala tadkhulu wala tadkhul wala tadkhul sininya ya. Seperti yang lain. An-nahy. Lamnya lamun nahyi. Berarti jazm, harfu jazmin. Hasir ala tadkhul hasirar ra'si, dalam keadaan jangan masuk kepala, dalam keadaan kepalamu terbuka, ditutup kepalanya. Di sini di catatan kaki disebutkan li'anna kasfahu yansa'u anhul faraqu minal jinni wan nisyani wa aluqir raihati bisya'ri. Karena membuka kepala, tutup kepala itu menimbulkan rasa takut dari jin dan kelupaan, wa uluqir raihati bisya'ri, dan mengeluarkan bau pada rambut. Fasatrul ra'si inda dukhulil khala al-hammam minas sunnah kadzalika labsun na'lain. Nah, oleh karena itu menutup kepala pada ketika masuk kamar kecil hammam itu termasuk sunnah. Wa kadzalika labsu an-na'lain. Begitu juga menggunakan kedua sandal. Waqad asbatat al-buhus at-tibiyyah al-haditsah, dan penelitian kedokteran modern hari ini membuktikan anna dukhulal hammam hasirar ra'si min asbabi tasaquti sya'ri, bahwasanya masuk hammam dalam keadaan kepala terbuka itu menyebabkan rambut rontok. Li ta'arudihi li hamdil amonia wan nasyadir, karena dia akan tercemar oleh amonia dan nasadir. Ini apa? Wallahu a'lam. Wala hafiyal qadamaini, dan juga jangan masuk kamar mandi dalam keadaan kaki tidak beralas kaki. Wa qul inda dukhul, pada waktu masuk kamar mandi ucapkanlah bismillahi a'udzubillahi minar rijzi wan najisi. Bismillahi a'udzubillahi minar rijzi wan najisi. Kalau di dalam anu ini ar-rijsin najisi, tidak ada wanya. Kalau dicetakan Darul Minhaj, minar rijsin najisi al-khabithil mukhbithi. Ini berarti sifat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang kotor dan najis, al-khabithil mukhbith, yang jahat, yang buruk, jahat dan membikin jahat, buruk dan membikin buruk. Siapa? Yaitu asyaitonir rajim. Bismillah, a'udzubillahi minar rijsin najis
al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim, yaitu asyaiton. Wa indal khuruji, dan pada saat keluar bacakanlah ghufranaka, ya Allah ampunilah aku. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'zini. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari aku sesuatu yang menyusahkan, menyakitiku, yang bikin aku terganggu. Kotoran-kotoran, air kecil, air besar yang bikin tidak nyaman sudah keluar. Wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menyisakan pada diriku yang bermanfaat buat aku. Wa yambaghi an tu'iddan nubala qabla qada'il hajah. Kamu persiapkan kalau sebelum qada'ul hajah itu disiapkan segala yang diperlukan. Jangan sampai masuk sudah qada'ul hajah ternyata kerannya nggak ngalir. Ya. Harus dicek dulu. Ya, dicek dulu. Nanti akan bingung kamu. Terus apa-apa saja yang diperlukan qada'ul hajah itu disiapkan dulu. Wa antastanjiya bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajah, dan hendaknya kamu istinja dengan air fi maudhi'il qada'il hajah. Wa alla tastanjiya, dan jangan istinja di tempat kamu melakukan qada'ul hajah. Mungkin kalau dulu tidak seperti sekarang ya, ada klosetnya. Mungkin hikmahnya kalau orang istinja, kalau dulu itu kan nggak ada kloset seperti itu ya. Takutnya kalau istinja di situ nanti ya kalau sudah qada'ul hajah itu pindah supaya tidak terkena. Allah alam. Mungkin bisa lebih baik setelah kalau qada'ul hajah setiap keluar langsung disiram. Jadi waktu istinja itu sudah tidak ada yang berpotensi untuk nyiprat kemana-mana. Wa antas tabri'a minal bauli. Istibra itu berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan diri, membersihkan diri dari baul. Nah, dalam hadis itu disebutkan dua orang yang disiksa di dalam kuburnya itu, yang satu melakukan namimah, yang satu dalam lafaz disebutkan la yastabri'u minal baul, tidak membersihkan diri dari baul, berusaha membersihkan diri secara maksimal. Makanya maksimal itu apa? Maksimal itu dengan caranya tidak disebutkan dalam hadis itu. Oleh karena itu segala sesuatu yang bisa lebih maksimal membersihkan diri dari baul itu diusahakan. Di antaranya at-tanahnuh. Tanahnuh itu berdehem. Kalau sudah pipis, sudah selesai, supaya tidak tersisa, itu berdehem. Wan natri, mengurut. Ini kalau laki-laki ya. Wabi imraril yad ala asfalil qadib, dan ya mengurut, menjalankan tangan di bawah kemaluannya. Wa in kunta fis sokhra, kalau kamu berada di padang pasir, tidak sedang di dalam rumah, di dalam hamam, fab'ud an ayunin nazirin, menjauhlah dari pandangan orang yang melihat.
Wastatir bisyai'in in wajadtahu. Tutupilah dirimu dengan sesuatu jika kamu mendapatkannya. Kalau ada tutupilah dirimu. Wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudhi'il julus. Jangan membuka aurat sebelum kamu sampai ke tempat duduk. Nah, sudah buka aurat masih jalan, masih jalan sudah buka aurat. Ya, tapi kita sudah jarang, mungkin sudah tidak ada ya yang qadaul hajah di padang pasir sekarang ya. Membuka auratnya setelah sampai tempat di mana kamu ingin duduk, nah di situ. Wala tastaqbil asy-syamsa walal qamara. Jangan menghadap matahari atau bulan. Wala tastaqbilil qiblah wala tastadbirha. Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Jangan menghadap matahari, karena kalau menghadap matahari atau bulan itu kan kena cahaya ya. Peluangnya untuk itu berarti tidak menutup diri ya kan, tidak, peluangnya untuk kelihatan auratnya lebih besar. Menghadap kiblat atau membelakanginya itu ada ketentuan syariatnya dengan perselisihan para ulama ya. Di antaranya kalau di dalam kamar mandi apakah juga harus seperti itu atau tidak. Ini kalau di padang pasir tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat ya. Wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan duduk untuk qadaul hajah, maksudnya duduk di tempat ini, kalau di luar ya, ini sudah jarang, mungkin sudah nggak pernah udah. Tempatnya orang nongkrong di situ, kamu BAB di situ ya kan. Biasanya misalkan kalau di padang pasir kita safar kalau zaman dulu ya, sekarang jarang mungkin. Atau kalau mendaki gunung atau long march, susur pantai, susur apa ya, hutan gitu. Di situ tempat biasanya nyaman orang ngobrol istirahat di situ. Jangan di situ. Tuh, nanti ganggu orang. Wala tabul fil ma'ir raqid. Jangan buang air kecil di air yang menggenang, tidak mengalir. Kencing di tempat yang lain. Air mengalir pun sebaiknya jangan. Ya. Jangan di airnya, tempat kamu cari di tempat yang lain. Jangan ke airnya. Wa tahtas syajarah al-musmirah. Jangan di bawah pohon yang berbuah. Wala fil juhri. Jangan juga pipis pada lubang. Nanti ada binatang yang terganggu. Kalau itu wahdharil ardo ini sisipan aja ya, karena kita tidak relevan mungkin dengan kehidupan kita, tapi yang penting adalah adab yang sebelumnya tadi. Wahdharil ardo solbata wa mahabbar rih. Hindarilah kamu pipis pada tanah yang keras karena nyiprat nanti. Wa mahabbar rih, tempat sifatnya apa, angin yang bertiup itu juga nyiprat kemana-mana. Ikhtirazan minar rasyas liqauli, karena akan untuk menjaga dari percikan-percikan. Kalau airnya, kalau apanya itu keras atau pada anginnya kencang, nanti mana-mana.
Inna amata, karena berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabal qabri minhu, karena biasanya kebanyakan adab kubur itu dari gara-gara tidak bersih pipisnya, apa istinjanya. Wattaqi fi julusika ala rijlikal yusra, jangan dan duduklah di atas kaki kiri. Nah, wala tabul qa'iman. Saya nggak tahu kalau perempuan ya. Kalau itu biasanya begini, kaki kiri begini, ini kaki kanan berdirikan begini. Ini posisi pipis. Jadi duduk di tumit kiri, kaki kiri. Dan karena saya lihat banyak yang bingung baca hadis atau keterangan kaki kanan diberdirikan seperti ini, kaki kiri itu tumitnya telapaknya didirikan berdiri, terus duduk di atas tumit kaki kiri, gini pipis. Saya nggak tahu apa kalau perempuan juga berlaku apa enggak. Wala tabul, maksudnya al julus ala rijlil yusra, ya kan? Kalau kita enggak tahu kalau duduk, kalau pipis duduk di atas kaki kiri, maksudnya seperti itu ya. Kaki kanan berdirikan, kaki kiri duduk di atas kaki kiri. Kaki kiri itu di tumitnya tadi ya. Wala tabul qa'iman, jangan pipis sambil berdiri. Ilan daruratin, kecuali terpaksa darurat. Wajma fil istinja'i baina isti'malil hajar wal ma'. Gabungkan di dalam istinja itu pakai batu dan pakai air. Kalau pakai misalkan di toilet umum, kalau ada tisu, itu tisu dulu. Karena tisu itu juga termasuk istinja, pengganti hajar. Kalau tisu basah itu malah tidak sah istinja dengan tisu basah, karena syaratnya istinja itu harus pengganti hajar itu harus kering. Apalagi kalau tisu basah itu isinya adalah alkohol. Begitu juga kalau bersihkan bayi ya, bayi itu pakai tisu kering dulu, baru tisu basah. Kalau mau pakai tisu basah. Istinja juga gitu. Kalau adanya tisu basah, tisu yang kering dulu, baru tisu basah. Kalau tisu basah dulu baru tisu kering, itu nggak sah, harus disiram. Nah, kalau udah disiram itu udah terserah mau pakai apa ya, itu kan untuk kesempurnaan. Karena syaratnya itu harus kering, jangan sampai ada yang basah. Nah, kalau basah dilap itu tambah kemana-mana najisnya. Ya, kalau pakai tisu kering dulu, baru tisu basah. Wajma fil istinja'i baina isti'malil hajar wal ma'. Gabungkan dalam istinja itu yang afdol, tapi kita ya cukup kalau pakai air aja ya. Sesekali kalau kamu pengen praktek, nggak apa-apa, sekedar untuk supaya tahu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.